Bang, motornya kenapa bang? Ini bang, ban depannya kayak nggak lancar gitu bang, kayak keset dia. Oh gitu ya bang. Nah teman-teman, di sini pada kali ini kita akan membahas tentang perawatan bearing pada sepeda motor abang tersebut. Dikarenakan sepeda motor abang ini mengalami ban yang seret di waktu melakukan perputaran bannya tersebut. Nah kali ini teman-teman, di sini kita akan melakukan yang namanya perawatan atau pengecekan pada sepeda motor abang tersebut. Apakah bearingnya masih layak digunakan atau hanya perlu dikasih pelumasan saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Dians dengan NIM 2307011240. Saya kelas D3 Teknik Mesin kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas literasi digital saya yang berjudul perawatan bearing. Bearing. Bearing atau lahar merupakan komponen mesin yang berfungsi untuk mengurangi gesekan antara dua permukaan logam yang bergerak, sehingga pergerakan komponen menjadi lebih aus, efisien, dan tidak cepat aus. Dalam sepeda motor, bearing digunakan untuk mendukung proses perputaran pada poros atau as yang berputar, seperti pada roda depan, baik roda depan maupun roda belakang, camshaft, atau komponen transmisi. Fungsi utama pada bearing yaitu yang pertama, untuk mengurangi gesekan antara dua komponen logam yang saling bergesek. Yang kedua, menopang beban radial dan aksial dari poros atau shaft. Yang ketiga, menjaga posisi dan kestabilan komponen yang berputar. Yang keempat, memperpanjang usia komponen dengan mencegah keausan yang berlebihan. Yang kelima, meningkatkan efisiensi kerja mesin dan kenyamanan berkendara. Nah, di bearing ini juga terdapat jenis-jenis bearing. Yang pertama itu ada ball bearing atau lahar bola. Lahar bola ini bentuknya dia terdiri dari dua bola-bola kecil di antara dua cincin yang digunakan untuk menahan beban radial dan aksial ringan. Contohnya pada pemakaian roda dan crankshaft. Yang kedua ada roller bearing atau lahar silinder. Lahar silinder ini yaitu menggunakan roller silinderis sebagai penggulung yang lebih kuat terhadap beban radial yang besar. Contohnya dalam pemakaian sepeda motor seperti gearbox CVT ataupun transmisi pada motor manual. Yang ketiga ada toperet roller bearing, yaitu berbentuk kerucut, cocok untuk beban kombinasi yang diaplikasikan pada pemakaian sepeda motor seperti steering atau stang kemudi. Lalu yang keempat ada needle bearing. Needle bearing ini dia menggunakan roller tipis dan panjang yang sangat cocok untuk ruang sempit dan beban ringan sampai sedang. Contohnya pada pemakaian pin piston maupun rocker arm. Rocker arm nama lainnya adalah knock and as. Lalu kemudian mengapa sih kita perlu melakukan perawatan pada bearing? Di sini saya akan menjelaskan apa sih pentingnya perawatan pada suatu bearing. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan pengertian dari perawatan. Perawatan adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan secara rutin dan teratur untuk menjaga, memperbaiki, dan mempertahankan kondisi suatu alat, mesin, atau sistem agar berfungsi dengan baik, optimal, dan memiliki umur pakai yang lebih lama. Tujuan dari perawatan ini yaitu mencegah kerusakan sebelum terjadi, menjaga kinerja optimal dari suatu peralatan, memperpanjang umur pakai komponen atau sistem, mengurangi biaya perbaikan besar di masa depan apabila ada terjadi kerusakan yang mendadak, lalu meningkatkan keselamatan dan keandalan saat digunakan. Lalu, pada bearing ini, dia termasuk ke jenis perawatan yaitu preventive maintenance. Yang mana preventive maintenance pada bearing adalah tindakan perawatan yang dilakukan
secara rutin dan terjadwal untuk mencegah kerusakan, memperpanjang umur bearing, dan memastikan performa komponen tetap optimal sebelum kerusakan terjadi. Tujuan preventive maintenance pada bearing yaitu mencegah keausan dini pada bearing karena komponen yang saling bergesekan. Lalu yang kedua, menjaga putaran roda, mesin atau bagian bergerak lainnya agar tetap halus. Lalu menghindari biaya akibat kerusakan yang mendadak. Lalu yang keempat, yang terakhir, ada menjaga keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Di sini kita akan masuk ke teori mengapa sih perlunya dilakukan perawatan pada bearing sepeda motor. Bearing kan dia suatu komponen yang saling bergesekan antara besi dengan besi yang lainnya. Lalu disinilah perlu kita melakukan perawatan karena bearing yang aus atau rusak dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada roda atau bagian yang ditopangnya. Pada hal ini bisa merusak komponen lain seperti as roda, tromol, dan suspensi. Lalu bearing yang baik memungkinkan putaran roda atau mesin menjadi halus. Jika bearing kering atau macet, motor menjadi berat saat melaju dan mengurangi efisiensi bahan bakar. Lalu, kerusakan yang terjadi pada bearing bisa menyebabkan roda macet, goyang, atau tidak stabil saat berkendara, yang sangat berbahaya terutama di kecepatan yang saat melaju tinggi. Kemudian dengan perawatan dan pembersihan ataupun pemberian pelumasan yang rutin, umur pakai pada bearing bisa lebih panjang, sehingga menghemat biaya perbaikan dalam jangka panjang. Lalu, bearing yang rusak sering menghasilkan suara berjejit, gemeretak, atau getaran saat motor berjalan. Maka, perawatan berperan penting membantu menghindari gejala-gejala tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan pembukaan baut pada roda depan. Jadi teman-teman, berikut ini adalah langkah perawatan pada bearing tersebut, yaitu dengan memberikan pelumasan. Nah teman-teman, apabila kita sudah melakukan perawatan atau pelumasan pada bearing tersebut, maka kita akan merakit satu persatu komponen pada ban roda depan. Makasih ya Bang ya. Ya, sama-sama Bang. Bearing merupakan komponen utama pada sepeda motor yang fungsinya untuk menopang getaran. Gimana ya teman-teman konsepnya bearing nih? Bearing nih, kalau motor dia jalan, maka dia akan mengikuti jalan lajunya motor tersebut. Perlunya pelumasan pada bearing tersebut agar mendapatkan kenyamanan dalam berkendara dan tidak goyang saat masuk lubang. Sekian dari video literasi digital saya mengenai perawatan bearing. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohonlah dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.